Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Oh iya, alhamdulillah semuanya pada sehat semua ya. Jadi sebelum kita belajar, ibu akan persilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Jadi ibu akan menginformasikan bahwa hari ini kita akan belajar kelas rangkap model 221, di mana ada dua kelas di ruangan ini, yaitu kelas 4 dan kelas 5, seperti yang terjadi saat ini ya. Sebelum belajar, ibu akan mengabsen kalian dulu. Bagaimana untuk kelas 4? Apakah semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Ya, jadi semuanya hadir. Bagaimana dengan kelas 5? Apakah sama dengan kelas 4? Ya, jadi ada satu yang tidak hadir, nggak apa-apa. Jadi kita akan tetap lanjutkan pelajaran ini. Sebelumnya ibu akan menginformasikan kalian bahwa di khusus kelas 4 hari ini kita akan belajar tema 2 tentang selalu berhemat energi. Kemudian untuk kelas 5 kita akan mempelajari tema 2 juga tentang udara bersih bagi kesehatan. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk kelas 4. Setelah kita mengamati teks visual, maka kalian itu mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian mampu mengidentifikasikan sumber daya alam dan pemanfaatannya. Selanjutnya untuk kelas 5, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kalian mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Kemudian kalian mampu menginformasikan tentang organ-organ pernapasan hewan. Pembelajaran kita hari ini ibu akan awali dari kelas 4 terlebih dahulu ya. Jadi sekarang ini ibu sudah siapkan kertas gambar seperti ini ya. Sudah terlihat jelas di sini bahwa di gambar ini ada apa? Ada matahari. Kemudian di sini ada apa lagi? Di sini ada jemuran ya. Jemuran. Kemudian di bawahnya nih ada apa? Di sini ada pantai, bapak-bapak yang sedang mengambil garam di pantai. Ya. Lalu di sini juga ada tanaman bunga, tumbuhan. Kemudian di sini ada anak-anak yang sedang berlari. Lanjut lagi, di sini juga ada mobil yang sedang melintasi di lampu lalu lintas. Jadi apa maksudnya dari gambar ini? Ya, di sini sudah jelas. Ibu kasih contoh 1. Nah, jadi di sini peran matahari terhadap jemuran ini apa? Ya, jadi perannya itu berfungsi untuk mengeringkan benda yang basah, seperti pakaian yang dijemur seperti ini. Tuh. Jadi kalian kan sudah sering kan ibu kalian mencuci baju kemudian menjemur. Itu tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya untuk agar bajunya cepat kering. Jadi kalau musim hujan itu baju nggak akan kering karena nggak ada sinar matahari. Nah, jadi dari penjelasan ibu 1 ini, ibu meminta kalian tolong ilustrasikan gambar yang ada di samping ini. Silahkan kalian bersama teman-teman kelompok itu menjelaskan dari 1, 2, 3, 4, 5 dari gambar ini. Kalian bisa diskusikan bersama teman kelompoknya, kemudian mencatatnya ke dalam tulisan. Ibu lanjut lagi ke kelas 5. Silakan anak-anak kelas 5 amati ya cerita tentang Dayu dan ikan hias. Apakah kalian sudah mendengar tentang cerita ini? Baik, ibu bacakan ya. Silakan kalian simak. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Nih. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin loh membersihkan akuarium. Lalu,
mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium. Ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut-mulut ikan sering terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, jadi dari cerita ibu ini kalian sudah simak apa sih Dayus bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Kenapa mulutnya selalu membuka dan menutup? Seperti ini, ibu kasih contoh gambar nih. Nih ya, ini ada seorang, ini Dayu. Ini ibu contohkan, ini adalah Dayu. Dia sedang melihat ikan-ikan yang ada di dalam akuarium. Jadi ikan-ikan di sini ada banyak nih. Ada yang menutup mulutnya, ada juga yang membuka mulutnya, tetapi mengeluarkan gelembung. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa ikan itu membuka dan menutup mulutnya, kemudian mengeluarkan gelembung? Nah, itu pertanyaannya. Silahkan ibu meminta kalian bersama teman-teman kelompok, ya, sama teman kelompoknya, tolong kalian cari tahu apa yang dilakukan ikan itu, ya. Kalian cari tahu, kalian diskusikan bersama teman kelompok, kemudian tuliskan di dalam kertas. Nanti kita akan diskusikan bersama. Jadi gimana nih anak-anak kelas 4? Apakah kalian sudah selesai menuliskan jawabannya tadi yang ibu ilustrasikan dari gambar ini? Ya, jadi ibu persilakan dulu dari kelompok berapa nih yang mau menjawab? Oh, dari kelompok 1 ya, boleh. Jadi apa sih peran matahari? Lihat dari gambar ini. Ya, terima kasih. Jadi menurut kelompok 1 itu matahari itu yang pertama itu berperan sebagai sumber energi pembangkit listrik, ya. Itu benar. Seperti terlihat di gambar ini ya. Ini ada mobil, kemudian di sini ada seperti tiang, kemudian di sini itu ada seperti sumber energi yang mampu menyerap energi matahari. Jadi kelompok 1 mengatakan bahwa matahari itu berperan sebagai sumber pembangkit listrik. Ya, benar ya. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada jawaban yang lain? Ya, silakan untuk kelompok 4. Ya, jadi menurut kelompok 4 di gambar ini, ya, dia mengatakan bahwa peran energi matahari itu sebagai alat untuk fotosintesis, ya, sebagai bahan untuk fotosintesis tanaman. Jadi tanaman itu untuk tumbuh dia perlu energi matahari untuk membantu proses fotosintesisnya. Nih, seperti gambar ini ya. Jadi kalau nggak ada energi matahari, tanaman itu sulit untuk melakukan fotosintesis ya, karena bahan makanannya itu diambil dari salah satunya itu didukung oleh perannya matahari. Dari beberapa yang sudah tampil ya, ada yang bisa menyimpulkan tidak tentang apa peran matahari dalam kehidupan kita? Ada yang berani? Ya, silakan kelompok 3 ya. Jadi benar jawaban dari kelompok 3 itu bahwa peran energi matahari itu ada banyak sekali. Yang pertama itu yang tadi sudah dikatakan oleh kelompok 1 ya, yaitu sebagai sumber energi pembangkit listrik. Nih. Kemudian dia mengatakan juga sebagai mengeringkan benda yang basah. Peranannya matahari itu mengeringkan benda yang basah. Benar. Kemudian tadi dia menyimpulkan juga dari jawaban kelompok 4 bahwa peran matahari itu membantu proses fotosintesis seperti gambar ini. Ya, lanjut lagi.
Dia juga kelompok 3 mengatakan bahwa peran matahari itu bisa membantu pembentukan vitamin D. Ya, nih ada anak nih yang sedang berlari-lari, berolahraga, ternyata energi matahari itu fungsinya untuk membantu pembentukan vitamin D di tubuh anak ini. Ya, ada lagi yang bisa menambahkan? Bagaimana kelompok 2? Ada yang bisa menambahkan? Ya, benar ya. Jadi menurut kelompok 2 tambahannya itu membantu proses pembuatan garam. Nih, ada yang dilihat pada bapak-bapak ini yang sedang di pantai. Ia sedang berusaha untuk membuat garam. Jadi dari air laut ini energi matahari itu mampu membantu proses pembuatan garam, ya. Jadi itulah peranan dari energi matahari, ya. Sekarang kalian sudah mampu menjelaskan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan Ibu beri latihan. Latihan ini bisa dijadikan untuk PR yang akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya ya. Itu silahkan kalian temukan atau ilustrasikan dengan gambar tentang apa sih manfaat lain dari energi matahari selain yang ada di sini. Pasti ada banyak sekali ya. Silakan kalian cari dimanapun, dari buku boleh, dari internet juga boleh. Silakan kalian tuliskan di kertas atau di buku latihan. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas sama-sama ya. Gimana untuk anak kelas 5? Apakah sudah selesai tadi diskusi yang sudah Ibu berikan tadi? Ini loh tentang apa tadi? Tentang Dayu. Dayu sedang memperhatikan ikan-ikannya ya. Ikan-ikannya di sini ada yang membuka dan menutup mulutnya, kemudian ada yang mengeluarkan gelembung. Jadi pertanyaannya, mengapa ikan selalu membuka dan menutup mulutnya serta mengeluarkan gelembung? Jadi dari keempat kelompok ini siapa yang berani jawab nih? Atau ngasih pendapatnya? Ya, kelompok 1 dulu dipersilakan ya. Ya, jadi menurut kelompok 1 itu karena ikan itu memiliki insang, ya. Ikan itu membuka dan menutup mulutnya itu memiliki insang. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah kalian juga sepakat dengan jawaban kelompok 1? Sama. Ya, jadi semuanya sama karena ikan itu bisa membuka dan menutup mulutnya karena memiliki insang ya. Jadi selain itu, ada lagi nggak jawabannya untuk tambahan? Kenapa ikan-ikan ini selalu membuka dan menutup mulutnya, kemudian mengeluarkan gelembung? Ada tambahan nggak? Siapa nih yang berani? Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Jadi menurut kelompok 4, ikan itu selalu membuka mulutnya itu untuk mengambil oksigen di udara. Jadi ketika ikannya itu naik, dia itu akan membuka mulutnya, dia akan mengambil oksigen ke dalam udara, kemudian nyemplung lagi. Nah, itu kalau kalian lihat itu biasanya kalau di kolam, ya, kalian pernah kan lihat kolam itu? Cobalah kalian lihat itu kan kalau ikan-ikannya banyak, itu biasanya ada yang pluk, nah ada yang naik gitu kan, ada yang terbang ya, ikannya terbang. Nah, itu cara ikan dalam mengambil oksigen ya. Atau bisa juga seperti ikan lumba-lumba. Itu ikan lumba-lumba itu terlihat jelas kalau dia mengambil oksigen di atas udara ya, di udara ya, mengambil oksigen untuk bernapas. Ya benar, jadi jawabannya benar ya. Yang pertama ada memiliki insang, yang kemudian ikan itu membuka mulutnya untuk mengambil oksigen di udara. Kemudian ada lagi nggak yang bisa nambahin? Kenapa nih ikan itu selalu membuka dan menutup mulutnya, kemudian mengeluarkan gelembung? Ada yang bisa menambahkan? Ya, jadi untuk kelompok 3, silakan nih pendapatnya. Ya, jadi benar, saat air itu masuk ke dalam mulut insang, pembuluh udara itu akan berusaha mengambil oksigen di dalam air. Jadi kesimpulannya, siapa yang belum menjawab nih? Kesimpulannya yang terakhir, kelompok terakhir. Jadi yang pertama apa? Yang pertama itu
ikan membuka muka dan menutup mulutnya itu karena ikan memiliki insang, benar. Kemudian ikan menutup mulutnya itu atau ikan membuka mulutnya itu melompat itu sebagai upaya untuk mengambil oksigen di udara. Saat air masuk ke dalam mulut ikan, jadi pembuluh darah itu akan berusaha mengambil oksigen yang ada di dalam air. Jadi bukan tanpa sebab ya. Ikan-ikan itu mengeluarkan gelembung itu ternyata sebabnya itu dia akan mengambil oksigen. Oksigennya untuk apa? Yaitu untuk bernapas ya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, semua kelompok itu sudah baik, sangat baik, bisa menjawab satu persatu. Jadi kita bisa simpulkan semuanya jadi satu. Tangan dulu buat kalian. Sekarang ibu akan berikan juga latihan sebagai pemahaman ya untuk kalian, bisa dikerjakan di rumah. Itu sekalian kalian buka buku tematiknya itu di halaman 51 ya. Di halaman 51 itu di soal latihan 1 dan 1 sampai 3 ya. Silakan kalian jawab. Kalau enggak kalian bisa jawab bersama teman kelompok. Nanti minggu depan bisa kita diskusikan bersama. Baik. Jadi pembelajaran kita tentang pembelajaran PKR hari ini sudah berhasil ya. Kalian kelas 4 dan kelas 5 juga sudah bisa menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah mampu, walaupun masih kurang-kurang, kita bisa kita bisa saling cari solusi bersama sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai. Baik, sebelum kita akhiri, Ibu akan persilakan kalian untuk berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Silakan untuk yang ingin istirahat, silakan istirahat.